Amma ba'd. Jamaah, siapa yang sedang seret rezekinya? Nah, Masya Allah, ada banyak yang seret rezekinya. Iya, kita jujur jamaah, jujur. Datang ke pom bensin, kok naik? Astagfirullah. Biasa dapat 1 liter, sekarang nggak sampai 1 liter. Ana baca juga bis-bis Patas Bungurasih ke Jember sepi kata dia. Kenapa orang-orang pada tidak melakukan perjalanan? Ada orang-orang yang susah, tapi nggak semuanya. Ada orang-orang yang seneng, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan. Mau dibilang kaya, hampir kaya, mau dibilang miskin, yaudah miskin. Kayaknya lebih banyak yang kayak gitu. Ada yang miskin banget, yang kita perlu datang ke tempat dia, supaya antum yang sedang kesusahan bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau ngelihat yang lebih kaya, yang ada tambah susah, tambah seneng, tambah susah. Makanya sering ana sampaikan ya, bagaimana seorang muslim itu harus dekat dengan orang miskin. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar sallallahu ala nabiyina wasallam, "Ausani khalili bisab'in." Aku dikasih wasiat oleh kekasihku dengan 7 perkara. Di antaranya, ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Bukan hanya cinta, dekat sama mereka. Datang ke rumahnya, lewat rumahnya, berbagi kepada dia. Kemudian beliau juga berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu taala an, wa ausani an anzura ila man huwa asfala minni. Dan dia memberikan wasiat kepada aku agar aku melihat kepada yang di bawahku, supaya enggak susah. Karena kita lihat dunia ini tempat pamer, tempat berbangga-banggaan. I'lamu, Allah mengatakan, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu hanya permainan, hanya senda gurau. Antum lihat orang main bola, serius jamaah dia jamaah, lari sana, lari sini. Mas, iki perak dolen mas. Iya. Dia serius untuk permainan, main-main untuk ibadah. Banyak yang kayak gitu jemaah. Ketika ibadah cepet-cepetan. Kehidupan dunia gitu. Wazina, perhiasan. Orang ingin berhias. Coba kita lihat. Sebagian orang itu malu kalau bajunya podo. Loh, kok podo rapiku? Dia itu tidak kepingin gitu loh. Kepingin lain, kepingin tampil lebih bagus ya, seperti itu. Dan tempat berbangga-bangga. Kenapa kita dikasih wasiat supaya dekat sama orang miskin? Supaya nggak kena penyakit berbangga-bangga.
Itu kehidupan dunia. Banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan harta. Mau dibawa kemana? Banyak-banyakan anak. Berapa anaknya? Baru 12. Langsung down kita. Anak cuma 2, ini 12. Kita kadang-kala di grup para ustadz, ada satu mengatakan, alhamdulillah anak punya anak yang ke-17. Masya Allah. Hadhil hayat dunia. Dan kita lihat, tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Kalau keinginan semua kepingin jadi orang kaya. Siapa yang kepingin jadi orang miskin? Coba angkat tangan. Masya Allah. Kayaknya nggak ada jemaah. Yang miskin kepingin berubah, yang kaya kepingin tambah kaya. Ada orang kaya, anak kayaknya kebanyakan duitnya. Tidak ada jemaah. Yang ada, ya opo bisa nambah itu uang dia jemaah. Siapa yang ngatur rezeki? Apakah pemerintah Republik Indonesia mengatur rezeki rakyatnya? Tidak. Yang mengatur rezeki itu Allah Jalla Jalla. Jamaah rahimakumullah, ada yang ingin punya anak. Ini bicara rezeki. Ada yang sudah punya anak kepingin nambah anak. Ada yang ingin anak laki-laki. Ya Allah, anak-anak perempuan semua. Kapan ya punya anak laki? Cak lihat istri anak wis tuwe. Apa harus? Ada yang kepingin. Kita lihat ada orang kepingin punya anak laki-laki. Semuanya anaknya perempuan. Ada yang kepingin punya anak perempuan. Dia ngelihat, ya Allah, lanang meneh lahir. Astagfirullah. Ada yang mandul tidak punya anak. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Jangan sembarangan ke dokter. Kadang kala ada yang berangkat ke dokter. Oh, dokter ini hebat. Semua yang ke sana punya anak. Sukses. Antum tahu di Amerika ada seorang dokter yang ternyata puluhan anak itu pakai spermanya dia. Dia proses bayi tabung ya. Ya namanya ada orang-orang yang nggak amanah. Dia datang, dokternya tahu ini spermanya nggak bisa membuahi. Tapi kata dokter itu aman, masuk. Oh, hamil, makasih banyak dok. Ternyata ditemukan itu pakai spermanya dia. Kita perlu berhati-hati. Ada jalan yang harus ditempuh. Di surat Asy-Syura ayat 49-50. Allah Azza wa Jalla mengatakan lillah mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bumi ini kecil jemaah dibandingkan dengan yang ada di langit sana. Itu milik Allah. Yang di langit kita melihat ada miliaran bintang-bintang. Subhanallah, ana membaca penjelasan ulama ya, yang membuat ana semakin yakin dengan kebesaran Allah SWT. Langit yang 7 lapis itu ternyata transparan. Dari satu langit ke langit selanjutnya. Bintang-bintang yang kita lihat itu tidak semuanya di langit dunia ini. Sebagian ada di tempat-tempat yang tinggi sana. Dan nanti ketika orang masuk surga, itu akan dikasih seperti orang yang paling kaya di muka bumi ini 10 kali lipatnya. Kalau cuma surga itu sebesar bumi ini, tidak cukup jemaah. Anak lihat, ya Allah, apa mungkin nanti di planet-planet itu jadi surga ya? Tapi yang jelas, luasnya surga seluas langit dan bumi. Milik siapa semua itu? Lillah.
Makanya orang kalau kena musibah apa kata dia? Inna lillah. Kita ini tidak dua apa-apa. Kita tuh milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kita kadang-kala kepingin punya anak ya yang kalau minum kopi lewat lehernya kelihatan. Masya Allah. Dilihat, loh kok kalau minum susu kelihatan ya. Kebalikan. Dia kepingin punya anak yang putih tapi tahu-tahu nggak putih. Mirip sopo anak itu. Allah yang menciptakan jemaah. Makanya sebagian orang berpikir saya mau cari istri yang cantik, mau memperbaiki keturunan. Ternyata anaknya melok mbay. Siapa yang mau disalahkan? Kenapa? Karena yang menciptakan itu Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, yahabu liman yasha inatha. Sebagian orang dikasih anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'udz dzukur. Sebaliknya, ada yang semua anaknya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada yang anaknya Masya Allah berpasang-pasang. Masya Allah. Ana bersyukur sama Allah, ana punya anak sekarang 6. 3 perempuan, 3 laki. Tapi ada yang anaknya 9. Semuanya perempuan. Siapa yang menentukan itu? Allah. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Sebagian suami menyalahkan istrinya yang gak punya anak loh. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah ketentuan Allah. Kata Allah, innahu alimun qadir. Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Artinya semua yang mengatur itu Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah. Kalau semua orang dikasih rizki tanpa batas. Nih kita bicara rizki sekarang. Yang seret rizkinya, yang tersendat-sendat rizkinya. Kalau semua orang itu dikasih kekayaan seperti Elon Musk. Mas Elon. Iya, dikasih harta kayak Mas Elon. Kira-kira ono sing ngaji ndak ya? Allah Azza wa Jalla mengatakan walau basatallahu rizqa li'ibadi di surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi fil ardi li'ibadihi la baghaw fil ardi. Apabila Allah membentangkan rizki buat hamba-hambanya, pasti mereka akan membuat kerusakan. Akan bertindak melampaui batas. Karena harta itu ada efek samping buruknya. La baghaw fil ardh. Terus kata Allah, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan rizki itu dengan kadar yang sudah Allah kehendaki. Ono takrani. Maka kita lihat subhanallah ada orang yang di PHK. Pada waktu dia kerja dia dapat gaji 5 juta. Di PHK dia berpikir, ya Allah, ana mau makan apa Pak Ustaz? Tahu-tahu sekarang jadi pengusaha, omsetnya 500 juta. Siapa yang menentukan itu? Allah. Antum di PHK pun dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu berbaik sangka sama Allah yang sedang seret rizkinya, yang sedang tersendat-sendat, padahal bulan depan bayar kontrakan Ustaz. Apa kata Allah? Innahu bi'ibadihi khabirun basir.
Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui secara detail tentang kondisi hamba-hambanya. Allah tahu antum sedang susah. Terus ya, siapa yang kasih rizki? Allah kan. Ya udah kau minta sama Allah. Datang sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita perlu punya iman yang membuat hidup kita tidak menderita. Apakah orang kaya itu berbahagia? Belum tentu. Apakah orang miskin itu berbahagia? Belum tentu. Tergantung kondisi imannya. Ketika seorang beriman bahwasanya rizki itu sudah ditetapkan ketika kita berumur 120 hari. Kita waktu berumur 120 hari dikirim malaikat di perut ibunda kita jemaah, masih janin. Dikirim malaikat, dicatat ajalnya, dicatat rizkinya, dicatat dia syaqiyun au sa'id, menderita atau berbahagia, masuk surga atau masuk neraka, itu dicatat. Ketika kita tahu itu, terus tugas ana cuma berusaha. Makanya kalau cari rizki, cari istri. Kalau cari rizki, cari istri. Kalau cari istri yang soleha. Yang antum kalau pulang ke rumah tidak membawa apa-apa, sang istri mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh iya, ini istri bertakwa jemaah. Ini istri bertakwa. Dia nggak marah-marah sama antum. Dia beriman kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah musibah ketika suami nggak bawa apa-apa? Antum jangan marah. Antum kayak anak mati aja. Enggak, Mas. Anak yakin. Pokoknya antum sudah berusaha maksimal, ya udah. Berarti kita puasa hari ini. Nabi SAW kadang kala pagi kepingin sarapan, datang ke rumah istrinya. Ada yang bisa dimakan, kata Nabi SAW. Kata istrinya, ada air, cuma makanan gak ada. Nabi mendidik istri-istrinya mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku berpuasa. Itu jamaah. Bagaimana tatkala rizki antum tersendat-sendat, amalan antum bertambah, pahala antum tambah banyak. Ketika antum kerja sibuk, antum kadang-kadang nggak bisa ngaji. Sejak ana di PHK, Ustaz, alhamdulillah ana selalu di soft pertama, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat. Yang antum tidak merasakan itu kecuali ketika di PHK. Bayangin bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun, atau lau ya'lamun nas, ma fin nida was-saffil awwal." Kalau orang-orang tahu pahala menjawab adzan datang ke rumah Allah, ya. Kemudian pahala shaf pertama, la atauhuma walau habwan. Mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Merangkak jalan, berangkang. Sekarang antum bisa datang di shaf pertama. Ada sebagian kita yang nggak pernah di shaf pertama selama hidupnya. Tapi ada sebagian yang selalu di shaf pertama. Masya Allah. Dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ana selalu di shaf pertama. Karena memang di masjid ana satu shaf yang sholat, Ustaz. Jadi dia itu selalu mau telat shaf pertama. Kita melihat ada masjid-masjid kayak gitu jemaah. Ya Allah, enak ya kalau punya masjid yang cuma satu shaf ya. Jadi walaupun telat shaf pertama, subhanallah, itu orang-orang pada nggak ngerti pahala yang Allah berikan. Maka tatkala rizkimu tersendat-sendat, yang pertama engkau harus beriman kepada Allah dengan takdir. Itu salah satu rukun iman. Nggak akan sempurna iman antum. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Sebagian kita
Kalau sedang sukses, apa yang dia katakan? Subhanallah Ustaz ya, memang gak sia-sia usaha anak. Oh, antum sukses ini takdir loh. Loh, bukan usaha anak. Berapa banyak orang yang berusaha kayak antum gak sukses? Antum pernah lihat, antum pernah merasakan orang mancing jemaah. Mancing di kolam yang sama, dengan umpan yang sama. Yang satu seret, oleh meneng. Antum perbaiki, lempar lagi, dia narik lagi. Masya Allah kata dia. Apa masalahnya? Usaha dia, ketakwaan dia, lah takdirnya dia. Maka di sini jangan sampai antum ketika sukses antum lupa dengan takdir. Yang antum ingat usaha, perjuangan, sekolah, ilmu, pikiran. Oh enggak, itu takdir Allah kasih sama antum. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka berimanlah antum. Ketika susah pun beriman. Sebagian orang kalau susah, iya, kayaknya memang takdir. Anak kemarin sukses bukan takdir. Enggak Ustaz, itu memang anak berjuang Ustaz. Jemaah, tolong beriman. Kita beriman bahwasanya Allah telah menetapkan segala-galanya. Kemudian ketahuilah bahwa rizki dan ajal itu berbarengan. Ana izin minum dulu ya, bismillah. Alhamdulillah, rizki ana dapat minum air. Tadi ana khutbah Jumat. Pas khutbah kedua, pas duduk, ana cari air, kok ono banyu ya. Betul loh jemaah. Aduh, memang takdirnya. Itu takdir, itu bicara rezeki jemaah. Masa Anda mau marah-marah sama panitia? Ya enggak, sudah memang kayaknya takdirnya Ustadz enggak dapat air. Sabar Ustadz. Ya. Kadang-kala Ustadz itu perlu diingatkan. Bicara rezeki dan ajal itu bersamaan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, innahu laisa syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa qad amartukum bihi. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka melainkan aku sudah perintahkan kepada kalian. Walaysa syai'un yuqarribukum minan nar wa yuba'idukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga melainkan aku sudah larang kalian untuk melakukan. Lalu beliau mengatakan, wa annar ruhal amin qad nafahata fi ru'i. Jibril, dia telah menghembuskan di jiwaku. Apa yang dihembuskan Jibril jiwa Nabi SAW? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Lan tamut. Tidak akan mati seseorang kecuali rizkinya sudah lengkap. Loh Ustaz, ya apa dia mati Ustaz, ninggalkan 10 miliar Ustaz? Iya, bukan rizki dia 10 miliar itu. Rizkinya dia itu sudah habis. Makanya dia mati. Antum pernah melihat ya ma, atau merasakan kondisi orang yang sakit parah tahu-tahu sadar, sehat di ICU. Ana kemarin jagain mertua di ICU beberapa hari ya. Nanti ketika kita di luar nunggunya jamaah. Kalau sudah ada panggilan itu jamaah, semua yang nunggu itu diem jamaah. Sopoy. Oh fulan. Kalau sudah dipanggil itu mereka bersegera masuk ke ruang ICU, tahu-tahu yang keluar jenazah. Allahu Akbar, mati. Ada kemarin yang keluar pindah kamar. Seneng keluarganya pindah kamar. Masya Allah, ibunya kepingin apa, kepingin ini itu. Dikasih semuanya, habis gitu mati. Ada rezeki yang belum nyampe kepada dia. Dia harus sadar.
Kalau ditetapkan rizkinya ada 5 sate kambing, belum dia makan rizki, maka dia harus bangkit dari pingsannya atau komanya. Dia makan, setelah itu mati. Ada yang minta jus ya ketika bapaknya sadar, bapak kepingin apa? Jus jeruk ya? Iya bismillah. Dibelikan jus jeruk, dikasih ke orang tuanya, beberapa sendok dikasih, habis gitu bapak mati. Karena ada jeruk yang tertulis dalam catatan dia, belum dia habiskan. Yang tersisa, fatarikuhu linnas, punya orang yang tersisa itu. Makanya banyak orang menimbun harta bukan milik dia. Dia cuma kerja capek, taruh lagi. Punya siapa pak? Punya aku. Kata anaknya, belum tentu pak. Belum tentu. Wallahi cuma ada anak yang bapaknya sakit, dia pikir, kok bapak kita mati ya. Ngomong sama keluarganya, nanti kira-kira dikuburkan di mana bapak ini? Bapak masih sakit ini, sudah musyawarah. Tahu-tahu bapaknya sehat. Loh kok waras. Subhanallah jemaah, berapa banyak anak yang mati duluan? Masya Allah. Yang mati duluan sebelum bapaknya. Ada bapak yang mengantarkan anaknya ke kuburan, nguburkan anaknya. Kenapa? Semua punya ajal dan punya rizki. Antum pernah melihat ada orang Masya Allah, bapaknya ini kaya raya, sukses jamaah. Ketika anaknya masih kuliah, sekolah, ketika anaknya sudah bekerja masing-masing, tahu-tahu rizki bapaknya ini berkurang. Bukan berkurang sebenarnya. Selama ini itu rizki anaknya, cuma lewat bapaknya. Ada kejadian di Surabaya, anda dengar cerita tuh. Ada satu orang piara anak yatim ya. Sampai akhirnya anak yatim itu dinikahkan sampai besar. Lalu bapaknya meninggal. Bapak asuhnya ini meninggal dunia. Dibagilah warisan, kaya raya bapaknya. Dibagilah warisan, yang anak yatim ini kan gak dapat warisan. Sudah gak dikasih sama anak-anaknya, gak dikasih. Sudah. Subhanallah jemaah. Ternyata yang rizkinya banyak itu anak yatim itu. Jadi kaya raya dia. Anak-anak yang dapat warisan ini bangkrut semuanya. Supaya kita sadar, tatkala kita pegang uang banyak belum tentu rizki kita. Ini punyanya anak, ini punyanya ini, punyanya itu. Karena semua sudah ditetapkan. Terus apa kata Nabi SAW ketika menyebutkan manusia tidak akan mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Maka antum jangan takut. Selama kepala antum masih bergerak-gerak berarti masih punya rizki. Ada satu orang mengatakan, antum kalau nggak bisa makan, bertamu ke rumahnya teman. Anda punya fulus ya, datang, assalamualaikum habis isya. Kadang-kadang temennya, afwan nggak terima tamu, belum rizki. Datang ke rumah kawannya, subhanallah jamaah. Wallah jamaah, kalau bicara rizki ini benar-benar antum sudah ditanggung rizkinya. Kemudian kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau sudah antum punya keimanan, rizki ditetapkan berbarengan dengan ajal, maka berbuat baiklah dalam mencari itu rizki. Disuruh nyari sama Nabi SAW, bukan disuruh tidur. Jangan pernah berpikir karena sudah ditetapkan rizki berarti anda tinggal nunggu Ustaz. Iya, antum tinggal nunggu tapi dengan usaha. Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai kena penyakit istibta'. Istibta' rizq itu tadi rizkinya tersendat-sendat. Ya Allah, kapan anak punya rumah ya? Kapan anak punya mobil? Kapan anak punya motor? Kapan? Dia mulai merasakan kok lambat ya. Fulan lu wis ganti meneng motore, ana belum ganti-ganti. Jangan sampai perasaan
lambatnya rizki, kata Nabi SAW, antatlubuhu bima'asillah, akhirnya engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Berapa banyak orang karena rizkinya lambat, lama nggak punya rumah, dia akhirnya menggunakan sistem riba, motor riba, nikah utang riba juga jamaah. Ada yang seperti itu. Jangan sampai, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innahu la yudraku ma indallah illa bi ta'at. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Maka berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak mendapat manfaat dari hartanya. Nggak dapat manfaat. Antum pernah lihat tukang sayur? Ada tukang sayur di sebuah pasar ini jamaah. Dia itu buka pakai amben jamaah. Di depannya tokonya meracangnya orang kaya. Dia buka di sana. Tukang sayur pakai apa? Amben itu. Masya Allah. Tukang sayurnya berangkat umroh. Tukang sayurnya berangkat haji. Yang punya toko besar nggak berangkat umroh wala haji. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Berapa banyak orang nggak bisa sholat malam padahal sehat. Ini Ustaz, Masya Allah pemain bola ini Ustaz, 45 kali 2 lari di lapangan. Ke masjid tak tutup-tutup. Mau ke masjid, ke kanan, ke kiri, padahal dilewati masjidnya jamaah. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Maka jangan sampai yang merasa tersendat rizkinya, akhirnya dia ambil jalan pintas. Pikirnya supaya banyak rizkinya. Yang ada bala ketika kita mencari rizki dengan cara yang tidak Allah ridhai. Ahibati fillah, rizki itu ada 2 macam. Di dalam sebuah athar yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Waqi' bin Jarrah, Ali mengatakan, "I'lam ay bunayya, ketahuilah wahai ananda, anna rizqa rizqan." Rizki itu 2. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Yang satu rizki yang engkau harus mengusahakannya. Ada rizki yang memang kita mendapatkannya dengan usaha. Allah sudah tetapkan sebab-sebabnya. Tapi ada rizki yang mencarimu. Wallah jemaah, ada orang di rumah ya, duduk-duduk di rumah, ya Allah kok kepingin martabak anak ya. Tahu-tahu tetangga, Assalamualaikum, kirim martabak. Ya Allah, itu rezeki yang mencarimu. Makanya kadangkala antum dapat pulsa nyasar. Loh, siapa kirim pulsa? Itu rezeki yang kita tidak mencari. Tapi ada satu orang jemaah, tahu-tahu masuk ke rekeningnya beberapa miliar jemaah. Langsung ditangkap KPK. Padahal dia nggak tahu, dia nggak sampai masuk lah. Dia ya ada uang masuk ke aliran dana yang tidak jelas. Tapi yang jelas ada rezeki yang mencari. Yang kita kalau bicara usaha nggak bisa diusahakan gitu. Rezeki yang mencari seperti hadiah. Rezeki yang mencari kita ya. Warisan. Antum bisa nyari warisan ya mah. Anak bapak kok miskin ya, anak mau pindah bapak aja cari yang kaya. Tidak bisa. Dan subhanallah ada orang yang ingin bapaknya panjang umur. Tapi ternyata bapaknya meninggal dunia. Ada kemarin cerita kawan yang satu dapat warisan 30 M. Masih SMA mungkin jemaah. Itu rizki yang mencarimu. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum nggak pernah membayangkan, kok bisa anda dapat uang ini? Ana biasanya kalau sudah uang itu habis ya ma,
Mikir, sopo dia utang ya. Kita mau nagih gitu loh jamaah. Ini uang kita. Kita datang ke rumah orang itu, dia juga nggak punya uang, nggak bisa bayar. Ngomong apa gitu? Berarti ya mungkin bukan rezeki anak. Bahkan ada yang sampai mati orang itu nggak bayar utang. Ya bukan rezeki antum sudah.